Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Statsrasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Star FM di Jalan MD Lama Panyabungan. Ya, sahabat Star FM kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif. Kali ini bersama DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan sahabat Star FM, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang materi kita di edisi kali ini, kita sapa dulu. Di studio sudah berhadir bersama kita, narasumber kita ada Ibu LP Mariani ya? Iya. Ya, selaku Kabid KB dan juga Bapak Syamsuddin Harahap sebagai Kasih Pengendalian dan Pendistribusian Alkon. Nah, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Gimana hari ini, semangat? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah semangat ya. Dan sahabat Star FM, kali ini kita akan berbincang-bincang. Dan kali ini kita mengangkat tema mengenai metode kontrasepsi jangka panjang, dan ini untuk MOP dan juga MOW ya Bu. Ya, nah, apa sih MOP dan juga MOW itu? Pastinya kita bingung ya sahabat Star FM. Nah, langsung aja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita kali ini terkait dengan MOP dan juga MOW ini. Nah, untuk MOP ini sendiri kayaknya ini untuk pria ya Pak. Iya. Nah, ini lebih enak kalau kita ngebahas ini dengan Bapak yang ada di studio ini, sudah ada di samping kita narasumber kita. Nah Pak, apa sih maksud dari MOP itu? Pastinya kita pada bingung nih ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. MOP itu yaitu metode operasi pria atau bahasa medisnya vasektomi, yaitu salah satu alat KB permanen ataupun sterilisasi pada pria. Jadi MOP ini adalah pemotongan sebagian kira-kira 0,5 ataupun 1 cm pada pasa deferensia atau tindakan operasi ringan dengan cara mengikat dan memotong pas deferen sehingga sperma tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak bisa membuahi. Tetapi tidak menghalangi pria untuk mengalami ejakulasi ataupun orgasme. Gitu. Ya, sepertinya sangat menakutkan ya Pak kedengarannya. Nah, bagaimana sih Pak cara seseorang pria itu untuk siap untuk di vasektomi itu sendiri atau MOP itu sendiri? Ya, sebenarnya salah satu cara yang terpenting untuk seorang pria mempersiapkan vasektomi yaitu dia harus mempersiapkan secara mental duluan. Apakah dia sudah siap mengambil keputusan seumur hidup untuk melakukan vasektomi tersebut, karena ini adalah operasi kecil tapi namun permanen yang tidak akan bisa lagi untuk membuahi ataupun yang bahasa sederhananya tidak bisa lagi mempunyai anak. Selain itu dapat mendiskusikan juga dengan keluarga apakah kita sudah siap untuk melakukan operasi pria tersebut ataupun vasektomi tersebut. Nah Pak, untuk apakah vasektomi ini menyakitkan gitu? Medis operasi pria ini menyakitkan gak sih Pak? Sebenarnya operasi ini ya operasi ringan. Sebelum dioperasikan harus dilakukan anestesia lokal ataupun dibius kalau bahasa sederhananya. Iya. Untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Jadi keuntungan pilihan konsepsi ini tidak memiliki resiko yang datang dengan anestesi umum dan prosedur yang sebenarnya relatif tidak menimbulkan rasa sakit. Satu-satunya rasa sakit mungkin dirasakan pria tersebut waktu disuntikan anestesi tersebut. Pelaksanaan proses MOP ini hanya berkisar antara 10 ataupun 30 menit saja.
Ya, dari yang Bapak jelaskan tadi juga ada sedikit sakit nih ya Pak. Ya. Nah, seperti apa sih Pak pemulihan rasa sakit setelah di vasektomi itu Pak? Ya, pemulihan biasanya sangat singkat. Biasanya itu antara 1 ataupun 2 hari saja. Nah, sedangkan pria dengan pekerjaan fisik yang lebih banyak biasanya kembali bekerja setelah beberapa hari. Ya. Beberapa pria mungkin merasakan sakit ringan selama 1 atau 2 hari setelah MOP tersebut, tetapi rasa sakit biasanya dikontrol dengan baik dengan obat-obat anti nyeri yang diberikan waktu setelah selesai operasi tersebut. Ya Pak, terkait dengan MOP ini ataupun vasektomi ini, nah berapa sih Pak tingkat dari efektivitasnya MOP yang dilakukan oleh seorang pria gitu Pak? Untuk menentukan apakah vasektomi berhasil, pasien biasanya perlu memberikan sampel untuk diuji ke laboratorium. Kemudian menganalisis sampel tersebut, apakah ada sperma yang tersisa dalam air mani tersebut. Jika air mani bersih dari sperma, maka prosedur dianggap berhasil. Nah, biasanya tingkat keberhasilan ini mencapai sampai 99%. Setelah melakukan tes setidaknya 12 minggu setelah vasektomi, memastikan air mani itu harus bersih. Biasanya harus kita tunggu 12 minggu, kita cek lagi apakah masih ada lagi tersisa air mani tersebut. Biasanya setelah di vasektomi jangan dulu ada berhubungan seksual dengan suami istri, karena waktu vasektomi kan masih ada sisa di saluran tersebut. Makanya beberapa hari kemudian dilarang dulu berhubungan seksual dengan suami istri. Ya Pak, terkait dengan MOP ini masih dengan MOP ya, sahabat Star FM. Nah, kenapa sih Pak ini sangat populer gitu, namun tidak menutup kemungkinan ya masih banyak gitu yang belum tahu. Nah, kenapa sih Pak vasektomi ini sedikit populer gitu Pak? Karena vasektomi sebenarnya risikonya rendah. Prosedurnya pun relatif tidak menimbulkan rasa sakit, hanya karena tadi yang saya jelaskan, hanya waktu menyuntik biusnya itu saja yang merasa sakit. Jadi kegagalannya pun tadi sangat rendah. Plus vasektomi tidak berpengaruh pada hormon pria tersebut atau untuk sensasi berhubungan tersebut. Malah sebagian dari pengalaman yang sudah melakukan vasektomi ini, dia merasa malah dia lebih kuat, lebih strong setelah di vasektomi. Itulah kira-kira Bu. Ya, sahabat Star FM, kita sudah mendengarkan ya beberapa penjelasan dari Pak Samsudin terkait dengan MOP ini. Nah, sahabat Star FM, kali ini kita beralih dulu nih ya ke wanita nih ya. Nah, MOW ya sahabat Star FM. Nah, apa sih maksud dari MOW itu Bu? Ya, makasih ya Mbak. MOW adalah metode operasi wanita atau bisa disebut juga dengan tubektomi, yaitu dengan kontrasepsi yang bertujuan menghentikan kesuburan ibu dengan cara menutup tuba atau tuba fallopi. Oh ya Bu, terkait dengan kalau tadi vasektomi, kalau untuk perempuan tubektomi nih ya Bu. Iya. Nah, apa sih Bu keuntungan dari tubektomi ini ataupun MOW itu sehingga wanita ingin melakukannya gitu Bu? Kalau keuntungan tubektomi atau MOW ini yaitu kadang kan ibu yang tidak tergantung kepada pil, jadi tidak setiap hari dia minum pil. Dalam keluarga berencana atau KB. Setelah prosedur selesai itu adalah bentuk pengendalian kelahiran dengan efektif. Dan tubektomi juga tidak mengganggu hubungan seksualitas. Dan juga satu efek sampingnya jangka panjang yang signifikan. Nah Bu, dari tubektomi ini ya, ada nggak sih Bu kerugian dari tubektomi ini? Kalau misalnya ada, apa sih Bu kerugian dari tubektomi ini? Kerugiannya ini kan bersifat permanen juga, dan sulit untuk dikembalikan seperti semula, ya. Dan juga ada beberapa orang juga ada merasa menyesal untuk melakukan
MOW atau tubektomi karena sudah permanen. Terutama jika keadaan dia berubah pikiran, dan satu juga tidak menular penyakit menular, dan juga tidak terkena virus HIV, dan kemungkinan juga terkait operasi jangka pendek seperti ini juga nyaman, terus infeksi memar atau perdarahan di lokasi operasi perut. Ya, Bu. Tadi juga sudah dijelaskan ya sahabat Star FM bagaimana kerugian dari tubektomi ini. Nah, Bu, apakah kondisi yang dapat meningkatkan risiko komplikasi gitu saat melakukan tubektomi ini, Bu? Ada juga untuk risiko komplikasinya, yaitu pernah menjalani operasi panggul atau perut sebelumnya, atau dia obesitas atau diabetes, juga penyakit radang panggul. Ya, Bu. Nah, terkait dengan masih dengan tubektomi ini ya sahabat Star FM untuk wanita. Nah, seberapa ampuh sih Bu tubektomi ini ataupun MOW ini untuk mencegah kehamilan seorang wanita gitu, Bu? Untuk kemampuan tubektomi dalam mencegah kehamilan mencapai 99,9%, artinya dari 1.000 wanita yang menjalani prosedur tubektomi hanya satu saja atau kurang dari satu orang wanita yang hamil. Metode ini memang dikenal lebih efektif karena dapat mencegah kehamilan tanpa harus menggunakan alat kontrasepsi atau dengan kontrasepsi yang rutin. Iya, Bu. Nah, terkait dengan tubektomi ini ya, Bu, pastinya menutup kesuburan wanita tadi, Bu, yang sudah dijelaskan Ibu tadi, pastinya banyak pemikiran-pemikiran seorang wanita. Nah, apa saja sih, Bu, yang dipertimbangkan oleh seorang wanita ketika ingin melakukan tubektomi ini, Bu? Karena ini bersifat permanen kan, kita harus bicarakan atau rencana pasangan dalam suami istri atau keluarga. Juga harus memilih KB steril ini jika tidak pasangan memang sudah yakin untuk memakai tubektomi. Ya, Bu. Masih dengan tubektomi nih ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber kita terkait dengan pertimbangan yang harus dilakukan ya sebelum melakukan tubektomi. Nah, Bu, hal apa saja sih yang perlu diperlukan gitu, yang harus diperhatikan sebelum melakukan tubektomi ini? Untuk yang harus dilakukan harus tes kehamilan dulu. Kita harus memastikan apakah si ibu dalam keadaan hamil atau tidak, dan sebelum pelaksanaan tindakan, si ibu juga harus beberapa jam sebelum tindakan harus berpuasa. Ya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya dari saya, Bapak dan juga Ibu, terkait dengan MOP dan juga MOW. Nah, sebelum kita menutup nih, Bu, acara dialog interaktif kita pada kali ini, ada yang mau disampaikan, Bu, untuk masyarakat Mandailing Natal gitu, Bu? Baiklah, kami akan menyampaikan kalau untuk masyarakat, kami ada dalam setiap 1 tahun kami akan melayani MOW dan MOP di Mandailing Natal setiap tahun. Ya, setiap tahun ya, Bu? Iya, setiap tahun. Oke, nah itu dia informasi terakhir dari Bapak dan juga Ibu ya terkait dengan MOP dan juga MOW tadi. Nah, sahabat Star FM, demikian dialog interaktif kita pada edisi kali ini dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Latest music on the Paradise Island, Sun FM.